Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi rapot P5 di SMK Negeri 7 Pontianak. Baik, langsung saja. Pertama kita akan menjalankan aplikasinya. Tinggal diklik saja update ya. Jika terbuka seperti tadi, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya pilih menu tema proyek ya, ada 9 tema, silakan dipilih. Untuk di sini kita akan praktekkan 3 tema. Untuk rapot P5 SMK 7 saya langsung sudah isi ya, nanti jadi tinggal di input nilainya saja. Selanjutnya mari kita lihat tampilan isi rapot yang 3 project ya. Ini adalah tampilan rapot 3 project ya, kita bisa lihat masih kosong semuanya datanya. Baik, kita akan coba mengisi. Kembali ke home, tinggal tekan saja yang gambar rumah, kemudian kita input dulu data umum ya, klik data umum. Nah, di sini kita isikan dulu data-data yang diperlukan ya. Misalnya kita akan mengisi data nama kepala sekolah di sini ya. Jika ingin dirubah, tapi ini udah sesuai. Kemudian kita pilih kelasnya ya, pilih kelas. Misalnya kita pilih kelas 10A. Kemudian karena kelas 10 ini fasenya fase E, kita pilih fase E. Lalu kita pilih jurusan, karena ini SMK 7 ada 6 jurusan ya. Kita pilih salah satu jurusan kelas yang akan kita buat rapotnya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi data yang sebelah kanan, data siswanya akan langsung secara otomatis terisi. Untuk aplikasi ini Bapak Ibu yang mengajar di SMK 7 tinggal mengisi kelasnya saja. Kelas yang rapotnya akan diisi nilainya. Selanjutnya kita kembali ke home, ke menu utama untuk mengisi nilai siswa ya yang masih kosong tadi. Pertama kita pilih dulu input nilai project 1 ya, lalu kemudian kita isi deskripsinya, lalu kita pilih dimensinya. Dimensinya ini kita tentukan 3 dimensi untuk project pertama. Di sini proyek pertama adalah kearifan lokal, maka kita cek modul kearifan lokal. Kemudian kita lihat dimensi yang dipilih. Pada modul kearifan lokal yang kita buat ada 3 dimensi, yaitu berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, dan kreatif. Maka kita isi ketiga dimensi ini di aplikasi rapot. Nah, cara mengisinya seperti ini, tinggal klik saja drop down-nya yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah 3 dimensi diisi, kemudian kita pilih tombol untuk mengisi sub elemen masing-masing dimensi. Yang pertama dimensi 1 ya. Di sini kita isi sub elemennya agar targetnya juga akan terisi secara otomatis. Sesuaikan dengan modul ya. Untuk target yang pertama di materi ini berkebinekaan global, cocokkan saja. Kita tinggal pilih saja menunya, pasti sudah ada ya. Pilih salah satunya sesuai dengan yang ada di modul, targetnya juga akan otomatis terisi. Nah, ini contoh saya akan hapus terlebih dahulu. Kita cek di kolom isian nilainya, warnanya berubah ya. Warnanya berubah. Sekarang kita isi, sesuaikan dengan data yang ada di modul. Lalu targetnya akan terisi sesuai dengan modul ya, secara otomatis. Selanjutnya isi sub elemen kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan di modul. Lalu kita masukkan juga untuk yang kedua, sub elemen yang kedua
sama kita pilih yang ada di modul ini. Kebetulan kita milihnya 3 untuk materi ini. Pada elemen ini, dimensi bernalar kritis sebenarnya ada 3. Kemudian dimensi kreatif ada 1 ya yang kita pilih. Ini sesuai di modul ya, sebenarnya sub elemen pada dimensi kreatif lebih dari 1, tapi karena kita hanya memilih 1, maka nanti hanya 1 saja yang kita masukkan. Untuk yang sekali lagi, untuk yang di SMK 7 ini semua sudah terisi ya. Data ini juga sudah terisi. Lalu sekarang kita mencoba mengisi deskripsi untuk project yang pertama. Caranya kita lihat di modul. Di sini ada, di modul ada judul tujuannya melalui project ini ya, tujuan. Kita copy paste saja. Kita copy paste, masukkan di sini. Oke. Kemudian untuk yang kebekerjaan misalnya sama yang kebekerjaan, maka kita buka modul yang kebekerjaan. Nah, kita lihat di sini di halaman ketiga ada deskripsi project pada tema kebekerjaan. Copy paste juga. Disesuaikan. Demikian seterusnya untuk project-project yang berikutnya, disesuaikan dengan modul. Deskripsi singkat tadi akan muncul di rapot. Coba kita klik rapot, kembali ke home, kemudian klik rapot project 3 project ya. Nah ini, jadi dia akan muncul di sini. Nah, dimensi-dimensi, sub elemen dan target semuanya muncul. Oke. Untuk yang SMK Negeri 7 sudah terisi semua. Kita kembali ke home. Sekarang terakhir kita tinggal mengisi nilainya. Sekarang misalnya untuk data yang pertama kita isikan di dimensi yang pertama masing-masing ya. Teruskan isi juga untuk dimensi kedua dan dimensi ketiga. Jadi salah satu nilainya tinggal dikasih huruf V saja. Jadi penilaiannya pakai huruf V saja. Boleh V kecil, nggak masalah, nanti munculnya jadi checklist ya di rapotnya. Jadi nggak usah khawatir. Silakan diisi untuk seluruh data siswa. Saya hanya membuat contoh di 3 data, 3 nama siswa saja. Ya, maaf, mungkin 5 lah ya, 4 atau 5 ya, 5 lah. Oke. Jika sudah, kita akan melihat hasilnya ya, ini data sedikit lagi. Oke, sekarang kita akan kembali ke home, lalu kita klik rapot 3 projectnya. Sekarang data rapot sudah terisi ya. Ini untuk siswa dengan nomor urut 1 pada tema pertama sudah kita isi. Sudah ada juga deskripsi pribadi dari pemberi nilai ya. Jadi sudah masuk langsung deskripsinya secara otomatis ya. Jadi guru-guru tinggal ngisi checklist aja, ngisi VV-nya saja, nanti sudah akan masuk. Nah, untuk tema kedua ini kebekerjaan, belum ada catatan deskripsinya. Kita lihat sekarang yang pertama. Nah, ini yang pertama sudah terisi. Oke. Sekarang untuk data siswa yang kedua, namanya sudah terganti ya, namanya sudah berubah. Nah, catatannya juga sudah ada, tapi catatannya ini berbeda dengan siswa sebelumnya. Jadi nanti akan berubah-ubah catatannya sesuai dengan nilai yang kita berikan. Oke, kita kembali ke home. Sekarang kita isi project kedua. Project kedua sudah temanya kebekerjaan. Di sini kita sesuaikan sama seperti yang project pertama. Pilih dimensi dan seterusnya. Tinggal dimasukkan nilainya. Saya akan masukkan nilainya seperti tadi ya, asal saja. Ini masih asal saja, hanya contoh. Selanjutnya kita kembali ke menu utama home, lalu kita lihat
projectnya. Kita lihat kembali rapotnya, rapot 3 project ya. Sekarang nilainya sudah masuk ke tema yang kedua ya. 2 tema sudah masuk dan deskripsinya juga sudah lengkap. Deskripsinya juga sudah lengkap untuk tema yang kedua. Tinggal tema yang ketiga. Jadi tema yang ketiga masih kosong deskripsinya. Oke, kita lihat di siswa yang lain. Oke. Selanjutnya diselesaikan semua data nilai untuk 3 tema. Jika sudah, kita lihat di sini print previewnya. Ukuran kertas sudah disetting ukuran A4 ya. Oke, itu saja. Rapot siap dicetak. Bagi yang berminat dengan aplikasi ini bisa menghubungi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.